di situasi ekonomi yang lagi tidak gampang ini, yang lagi sulit dan menurunkan ini, kalangan yang paling kena dampaknya adalah kelas menengah atau middle class income. Nah, di video kali ini aku akan kasih tips bagaimana cara keluar dari krisis ekonomi yang nggak gampang ini. Cara keluar dari kelas menengah, caranya dengan berbisnis. Kenapa? Karena dengan berbisnis memungkinkan kamu berhenti untuk menjual waktu kamu untuk uang. Bahkan dengan bisnis, kalau bisnisnya udah shuttle, udah profitable, yang ada kamu menciptakan sistem uang yang datang ke kamu tanpa mengeluarkan effort yang banyak. Tapi sebelum kamu memutuskan untuk berkarir sebagai pebisnis, ada beberapa hal, konsep-konsep daripada bisnis yang perlu kamu pahami. Siapa sih di sini yang masih berpikir kalau mau memulai bisnis, kalau ingin punya bisnis yang besar, itu modalnya harus dari uang gede atau dari tempat yang mewah? Kalau kalian masih punya mindset seperti itu, sorry to say, aku harus bilang mindset itu mitos dan salah besar. Nyatanya ada beberapa tokoh-tokoh bisnis yang dia memulai bisnisnya itu dari garasi, seperti Bill Gates, dia memulai Microsoft itu dari garasi. Mark Zuckerberg, dia memulai Facebook itu dari kamar kosnya. Jadi maksudku adalah memulai bisnis itu tidak perlu tempat yang mewah gitu loh. Sangat mungkin kok kamu memulai bisnis dari apa yang kamu punya. Kamu bisa memulai bisnis kamu, merintis bisnis kamu dari bawah gitu loh. Nggak harus semuanya itu profit gitu. Kamu bisa mulai dari apa yang kamu punya gitu. Yes, aku harus akui tempat dan modal besar dalam hal ini uang penting dalam bisnis. Tapi ada yang lebih penting daripada dua hal itu, yaitu customer base dan juga jalur distribusi. Karena tanpa adanya customer base, kantor semewah apapun, tempat sebagus apapun, karyawan sebanyak apapun, teknologi secanggih apapun, nggak lama bisnis itu akan mati, nggak panjang umur bisnisnya. Yang kedua, jalur distribusi. Pastikan jalur distribusi kamu, pengiriman kamu, supply dan demand kamu nggak ada masalah. Jangan sampai ada waktunya ketika orderan lagi banyak, barang nggak ada. Ya kalau gitu terus lama-lama pelanggan kecewa, pelanggan akan meninggalkan bisnis kamu dan pelanggan nggak segan-segan untuk lari ke kompetitor kamu. Makanya sebelum kamu punya tempat dan punya modal, kamu harus pastikan dua ini shuttle gitu loh, udah mapan gitu loh. Emangnya dua itu cukup? Customer base sama jalur distribusi cukup? Nggak, masih ada 5 lagi. Yang pertama adalah keberanian. Menyadur dari omongan almarhum Bob Sadino, mengutip dari omongan almarhum Bob Sadino, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan, bukan bisnis yang ditanyakan terus-menerus. Karena tanpa adanya keberanian, langkah selanjutnya itu udah nggak berarti lagi. Yang kedua adalah manfaatkan teknologi. Kamu bisa memanfaatkan sosmed untuk marketing, Facebook, TikTok, YouTube, snack video, WhatsApp, whatever lah yang bisa kamu manfaatkan. Kamu juga bisa memanfaatkan AI software untuk membangun workflow yang lebih efisien dan efektif. Yang ketiga adalah product knowledge. Kamu harus paham daripada barang atau jasa yang kamu jual. Customer atau klien ketika memakai barang atau jasa kamu ini, dia mendapatkan apa sih? Kamu harus memahami itu semua. Yang keempat adalah trust. Kamu harus menjadi businessman yang bisa dipercaya oleh klien, investor, supplier, dan siapapun yang berkontribusi dalam bisnis kamu. Karena kalau kamu sekali tidak bisa dipercaya, karir bisnis kamu akan mati. Tapi kalau kamu bisa dipercaya, walaupun kamu nggak punya bisnis, kamu modal dari dengkul, lama-kelamaan dari kepercayaan tersebut, ketika diolah dengan benar, bisnis kamu akan berkembang jauh lebih pesat. Barulah setelah ke-6 hal itu hitungannya relatif shuttle, relatif menghasilkan yang stabil,
kamu bisa mempertimbangkan tempat yang bagus, kantor yang mewah, dan posisi atau place yang menjanjikan, yang mendatangkan profitable gitu. Harapannya setelah kamu memahami 7 konsep bisnis ini, kamu menjadi profitable bisnis, kamu menjadi businessman yang berkembang, karir bisnis kamu pesat dan berkembang. Dan pada akhirnya kamu akan keluar dari kalangan kelas menengah.